upgraded girl. Rock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulatsih, mahasiswa D3 Keperawatan tingkat 3 Distikes Wijaya Husada Bogor. Di sini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pernapasan dan jantung. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi pada paru-paru dan jantung pasien. Yang perlu diingat dalam pemeriksaan fisik yaitu ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Sebelumnya, kita harus meminta persetujuan kepada pasien untuk dilakukan tindakan. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya perawat Esther yang bertugas pada pagi hari ini. Kedatangan saya kemari adalah untuk melakukan pemeriksaan dada, yaitu pada bagian pernapasan Bapak dan jantung Bapak, untuk mengetahui kondisi pernapasan dan jantung Bapak. Waktunya kurang lebih 15-20 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya? Ya. Kalau begitu kita mulai ya Pak. Kita buka bagiannya dulu, maaf Pak. Pertama-tama kita mulai dengan inspeksi. Kemudian kita inspeksi pada bentuk dadanya, apakah normal atau abnormal, seperti barrel chest, funnel chest, pigeon chest, dan kyphoscoliosis thorax. Lalu kita inspeksi juga permukaan dinding dadanya, apakah warna di sekitar dadanya ini sama dengan warna kulit di sekitar daerah sekitarnya. Lalu kita lihat apakah ada massa, jejas, dan deformitas. Setelah itu kita inspeksi Kemudian kita inspeksi pergerakan dadanya, statis atau dinamis tidak. Statis yaitu gerakan dada dengan periode yang sama saat bernapas, dan dinamis gerakan dada kanan dan kiri seirama atau tidak. Lalu setelah kita inspeksi, kita mulai ke palpasi. Palpasi pada seluruh lapang paru untuk mengetahui nyeri tekan. Pak, kalau ada nyeri tekan nanti bilang ya. Ya. Setelah itu, kita letakkan kedua tangan pada bagian margo costa, kemudian meminta pasien untuk menarik napas. Tarik napas ya Pak. Lalu, kita nilai apakah ekspansi dadanya sama atau tidak. Kemudian, kita lakukan taktil primitus. Pak, nanti bilang 99 di akhir pernapasan ya. Ya. Oke, kita mulai Pak. 99 99 99. Setelah itu, kita nilai apakah getarannya menguat, melemah, atau normal, dan apakah getaran di kedua sisinya sama. Kemudian kita mulai perkusi pada 6 titik torak. Kita perkusi. Kemudian kita nilai apakah terdengar sonor pada seluruh lapang paru atau tidak, apakah terdengar suara pekak, redup, dan hipersonor. Kemudian lanjut ke perkusi peranjakan paru. Kita mulai dari ICS 2 mid clavicula dextra sampai terdengar suara redup. Kemudian tandai dengan spidol. Setelah itu minta pasien untuk menarik napas dan menahannya. Pak, tarik napas terus tahan ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian tandai lagi. Setelah itu kita ukur. Normalnya adalah 5 cm. Setelah kita perkusi, kita lanjut ke auskultasi. Auskultasi pada seluruh lapang paru.
saat auskultasi yaitu 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Normalnya suara saat diauskultasi adalah vesikuler. Kemudian kita mulai periksa bagian dada belakang. Minta pasien untuk duduk. Pak, duduk ya. Kemudian meminta pasien untuk membuka bajunya. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti pemeriksaan pada bagian dada yang depan. Kita inspeksi dulu apakah bentuk dadanya normal atau tidak. Kemudian apakah warna di sekitarnya sama atau tidak, apakah ada massa, jejas, dan deformitas. Kemudian kita perhatikan gerakan dadanya, statis dan dinamis tidak. Kemudian kita mulai lakukan palpasi pada seluruh bagian lapang paru. Pak, kalau ada nyeri bilang ya. Ya. Setelah itu kita lakukan ekspansi dada, yaitu meletakkan kedua tangan pada bagian margin kusta. Kemudian meminta pasien untuk menarik nafas. Tarik nafas ya Pak. Lalu kita nilai apakah getarannya sama atau tidak. Kemudian kita palpasi taktil fronitus. Pak, tangannya disilangkan di kedua dada ya. Kemudian nanti ucapkan 99 di akhir pernapasan. 99 99 99 99. Setelah itu kita mulai perfusi pada 7 titik toraksnya. Setelah itu kita mulai perkusi peranjakan paru, yaitu dimulai dari ICS 2 linea mid clavicula dextra, lanjut ke bawah sampai menemukan suara redup. Kemudian tandai. Setelah itu minta pasien untuk menarik napas dan menahannya. Pak, tarik napas terus tahan ya. Setelah itu tandai lagi. Kemudian kita ukur. Normalnya 5 cm. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan jantung. Minta pasien untuk terbaring kembali. Pak, Bapak bisa tiduran lagi. Harus Pak. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan jantung ya Pak. Kita mulai inspeksi dulu bagian tricordiumnya. Apakah simetris atau tidak. Kemudian apakah ada jaringan parut, massa, jejas. Kemudian kita lihat bagian ictus cordisnya. Apakah terlihat atau tidak. Normalnya bisa iya, bisa tidak. Biasanya pada pasien badan yang lebih kurus itu lebih terlihat daripada pasien yang badannya gemuk. Kemudian ictus cordis itu biasanya normalnya berada di ICS 5 1-2 cm medial linea medioclavicular sinistra. Bisa bergeser ke arah lateral atau RVH, yaitu right ventricular hypertrophy, yaitu ictus cordisnya bergerak ke arah lateral. Kemudian ada LVH,
yaitu left ventricular hypertrophy, yaitu ictus cordis bergeser ke arah lateral caudal, kuat mengangkat dan melebar. Setelah kita inspeksi, kita lakukan palpasi. Kita palpasi pada bagian ictus cordis hingga teraba. Apakah kuat mengangkat atau tidak? Setelah itu, kita ke bagian bawah sternum atau bagian processus xiphoideus. Kita raba apakah ada denyutan atau tidak. Normalnya tidak ada denyutan. Kalau ada denyutan berarti dicurigai adanya RPH. Kemudian lebih ke bawah dari processus xiphoideus kita temukan pulsus epigastrium. Kita raba apakah teraba denyutan atau tidak. Normalnya tidak ada. Kalau ada berarti dicurigai RPH. Kemudian jari 2, 3, 4 kita letakkan pada linea parasternalis sinistra ICS 2, 3, 4. Kemudian kita rasakan apakah ada denyutan atau tidak. Normalnya tidak ada denyutan. Kalau ada denyutan berarti dicurigai RPH. Kemudian kita palpasi untuk mengetahui getaran atau thrill. Di manakah letak puntum maksimumnya? Setelah kita palpasi, kita lanjut ke perkusi. Kita mulai dari CS2, mid clavicula dextra. Kita perkusi sampai ke bagian hepat hingga terdengar suara pekak. Setelah terdengar suara pekak, naik 1 ICS, lalu kita perkusi lagi ke arah medial hingga bertemu suara redup. Nah, pada bagian suara redup inilah batas jantung kanan. Kemudian kita tandai. Normalnya berada di CS5, linea parasternalis dextra. Lanjut lagi kita perkusi ke arah sinistra hingga bertemu suara sonor. Nah, setelah bertemu perbatasan antara suara redup dan sonor inilah batas jantung kiri. Normalnya berada di ICS 5, 1-2 cm medial linea media clavicularis sinistra. Setelah itu kita mulai cari pinggang jantungnya. Kita naik 1 ICS yaitu di ICS 4. Kemudian kita perkusi ke arah medial sampai terdengar suara redup. Kemudian tandai. Setelah itu naik 1 ICS lagi yaitu di ICS 3 linea axillaris anterior sinistra. Kemudian tarik ke arah medial sampai terdengar suara redup. Kemudian tandai. Disinilah pinggang jantung yaitu di ICS 3 linea parasternalis sinistra. Kemudian naik lagi 1 ICS yaitu di ICS 2 linea axillaris anterior sinistra. Kemudian kita perkusi ke arah medial sampai terdengar suara redup. Kemudian tandai. Disinilah batas jantung atas kiri batas atas jantung kiri jantung. Setelah itu normalnya berada di ICS 2 linea parasternalis sinistra. Setelah kita mengetahui batas-batas jantungnya ini, kita mulai auskultasi. Karena suara jantung itu dapat tersebar luas, maka yang dapat kita lakukan adalah mencari puntum maksimum atau daerah di mana suara jantung itu terdengar lebih keras.
yaitu kita auskultasi dulu pada katup jantung. Kita auskultasi terlebih dahulu pada katup jantung aorta, yaitu ada di ICS 2, linea parasternalis dextra. Normalnya, bunyi jantung 2 lebih besar daripada bunyi jantung 1. Setelah itu kita raba arteri radialisnya untuk menentukan fase diastolik dan sistolik. Setelah itu kita ke katup pulmonal, yaitu berada di CS2, linea parasternalis kiri. Normalnya, bunyi jantung 2 lebih besar daripada bunyi jantung 1. Kemudian kita raba arteri radialisnya untuk mengetahui fase sistolik atau diastolik. Kemudian ke katup tricuspidalis, yaitu ada di CS5, linea parasternalis sinistra. Normalnya bunyi jantung 1 lebih besar daripada bunyi jantung 2. Kemudian kita palpasi arteri radialisnya untuk mengetahui fase sistolik atau diastolik. Setelah itu lanjut ke katup mitral, yaitu berada di CS5, 1-2 medial linea medioclavicular sinistra. Normalnya bunyi jantung 1 lebih besar daripada bunyi jantung 2. Kemudian kita raba arteri radialisnya untuk menentukan fase sistolik atau diastolik. Kemudian kita lakukan pemeriksaan perikardial friction rate. Minta pasien untuk berbangun ke arah kiri. Baik Pak, miring ke arah kiri ya. Mundur. Kemudian kita dengarkan dengan bel pada stetoskop di ICS 6, linea midclavicular sinistra. Maaf Pak. Apakah terdengar suara seperti gesekan ke atas? Setelah selesai kita minta pasien untuk memakai bajunya kembali dan mulai melaporkan hasilnya. Baik Pak, Bapak boleh memakai pakaiannya kembali. Setelah kita melakukan pemeriksaan, kita bantu pasien untuk memakai pakaiannya kembali, kemudian melaporkan hasilnya. Baik Pak, setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, pada dada Bapak tidak ada kelainan ya. Bagian pernapasan dan jantung Bapak normal. Kalau begitu, apabila Bapak butuh bantuan saya, Bapak bisa memanggil saya di ruang perawat. Kalau begitu, saya permisi dulu. Kemudian perawat mencuci tangan. Lalu dokumentasikan tindakan yang tadi.